Pelajari 5 hal yang mungkin membuat Anda menyesal dalam hidup dan temukan cara untuk menghindarinya sejak sekarang. Setiap tindakan dan keputusan kita membentuk masa depan kita. Jadi mari kita lihat bagaimana kita bisa hidup tanpa penyesalan. Tidak mengambil peluang yang ada adalah salah satu hal yang bisa membuat seseorang menyesal dalam hidupnya. Peluang bisa datang dalam berbagai bentuk, seperti kesempatan karir, pendidikan, atau hubungan. Ketika seseorang tidak mengambil peluang yang muncul di depannya, ia mungkin akan menyesal karena tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi jika ia memanfaatkannya. Pada tingkat karir, contohnya, seseorang mungkin tidak mengambil tawaran pekerjaan yang menantang atau tidak mencoba untuk maju ke posisi yang lebih tinggi karena rasa takut akan kegagalan atau ketidaknyamanan. Akibatnya, ia bisa merasa terjebak dalam pekerjaan yang tidak memuaskan atau tidak memenuhi potensinya. Dalam pendidikan, ketika seseorang tidak mengambil kesempatan untuk belajar dan mengembangkan diri, ia mungkin akan menyesal di kemudian hari karena merasa tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Dalam hubungan, seseorang mungkin tidak mengambil peluang untuk memperbaiki komunikasi atau memperdalam ikatan dengan pasangan atau orang-orang terdekatnya. Ini bisa mengakibatkan kehilangan hubungan yang berharga dan merasa menyesal karena tidak melakukan yang terbaik untuk mempertahankannya. Intinya, ketika seseorang tidak mengambil peluang yang ada, ia mungkin akan bertanya-tanya tentang apa yang bisa terjadi jika ia memilih jalur yang berbeda. Maka dari itu, penting untuk bersikap terbuka terhadap peluang yang muncul dalam hidup dan mempertimbangkan dengan baik sebelum membuat keputusan. Mengabaikan kesehatan dan keseimbangan hidup adalah perilaku yang dapat menyebabkan penyesalan di kemudian hari. Kesehatan fisik, mental, dan emosional merupakan aspek penting dalam menjalani kehidupan yang memuaskan dan berarti. Ketika seseorang mengabaikan aspek-aspek ini, konsekuensinya bisa sangat merugikan. Dalam hal kesehatan fisik, mengabaikan pola makan yang sehat, olahraga, dan perawatan diri dapat mengakibatkan masalah kesehatan kronis seperti obesitas, diabetes, atau penyakit jantung. Penyakit-penyakit ini dapat mengurangi kualitas hidup dan mempersulit seseorang untuk menikmati aktivitas sehari-hari. Kesehatan mental dan emosional juga sama pentingnya. Mengabaikan stres, kecemasan, atau depresi dapat menyebabkan masalah-masalah serius seperti gangguan kejiwaan atau kehilangan kualitas hubungan interpersonal. Ketika seseorang tidak mengatasi masalah-masalah mental dan emosional dengan baik, hal ini dapat mengganggu kesejahteraan umumnya dan kemampuannya untuk meraih tujuan hidup. Selain itu, keseimbangan hidup antara pekerjaan, keluarga, dan waktu untuk diri sendiri juga krusial. Menghabiskan terlalu banyak waktu di tempat kerja atau terlalu fokus pada tujuan karir dapat mengakibatkan kelelahan, stres, dan ketidakpuasan secara keseluruhan. Sementara itu, mengabaikan waktu untuk bersantai, berkumpul dengan keluarga, atau mengejar hobi dapat membuat seseorang merasa kehilangan arti dalam hidupnya. Pada akhirnya, mengabaikan kesehatan dan keseimbangan hidup bisa berujung pada penyesalan di kemudian hari. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk mengutamakan kesehatan fisik, mental, dan emosional mereka, serta mencari keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan untuk mencapai kebahagiaan dan keberhasilan jangka panjang. Menyakiti orang yang dicintai tanpa alasan yang valid adalah perilaku yang dapat menyebabkan penyesalan mendalam di kemudian hari. Hubungan interpersonal, terutama yang melibatkan orang-orang yang dekat dengan kita, sangat berharga dalam kehidupan. Ketika seseorang menyakiti orang yang dicintai tanpa alasan yang valid, ini dapat merusak ikatan emosional, menyebabkan rasa sakit, dan meninggalkan luka yang sulit sembuh. Alasan yang valid biasanya berkaitan dengan perlunya mengungkapkan kejujuran atau kebutuhan untuk menegakkan batas-batas yang sehat dalam hubungan. Namun, menyakiti orang yang dicintai tanpa alasan yang valid seringkali merupakan tindakan impulsif atau tidak terkendali yang dapat mengakibatkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Misalnya, berbohong, mengkhianati kepercayaan, atau merendahkan secara emosional seseorang tanpa alasan yang jelas dapat menyebabkan keretakan dalam hubungan dan merusak kepercayaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun.
Penyesalan kemudian muncul ketika seseorang menyadari bahwa tindakan mereka telah menyebabkan rasa sakit yang tidak perlu bagi orang yang dicintai, dan merasa menyesal karena tidak dapat mengembalikan waktu atau memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Penting untuk menghormati dan memperlakukan orang yang dicintai dengan penuh penghargaan, komunikasi yang jujur, dan sikap empati. Ini memungkinkan hubungan untuk tumbuh dan kembang dengan baik. Dengan demikian, sebelum bertindak, penting bagi seseorang untuk mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka terhadap orang yang dicintai dan memastikan bahwa alasan di balik tindakan tersebut memang beralasan dan tidak akan merugikan hubungan yang telah dibangun dengan susah payah. Tidak berusaha memperbaiki hubungan yang penting adalah perilaku yang dapat menyebabkan penyesalan di kemudian hari. Hubungan interpersonal, baik itu dengan keluarga, pasangan, atau teman dekat, adalah bagian penting dari kehidupan seseorang. Ketika hubungan-hubungan ini mengalami masalah atau konflik, penting untuk berusaha memperbaikinya. Tidak berusaha memperbaiki hubungan yang penting seringkali disebabkan oleh ego, ketidakmampuan untuk memaafkan, atau ketidakmampuan untuk berkomunikasi secara efektif. Ketika seseorang memilih untuk menghindari atau mengabaikan masalah yang muncul dalam hubungan, hal ini dapat mengakibatkan jarak emosional yang bertambah antara orang-orang yang terlibat. Penyesalan kemudian muncul ketika seseorang menyadari bahwa mereka telah kehilangan kesempatan untuk memperbaiki hubungan yang berarti bagi mereka. Ketika seseorang kehilangan hubungan tersebut, mereka mungkin merasa kesepian, menyesal, dan bertanya-tanya tentang apa yang bisa mereka lakukan untuk mencegah hal tersebut. Penting untuk diingat bahwa memperbaiki hubungan tidak selalu mudah, tetapi hal itu mungkin sangat berharga. Langkah pertama dalam memperbaiki hubungan adalah mengakui adanya masalah dan berkomitmen untuk mengatasinya. Ini membutuhkan kerjasama, kesabaran, dan komunikasi terbuka antara semua pihak yang terlibat. Melalui komunikasi yang jujur, pengertian, dan kompromi, hubungan yang rusak dapat diperbaiki dan diperkuat. Ini memungkinkan individu untuk merasakan kedekatan yang lebih dalam dan membangun ikatan yang lebih kuat satu sama lain. Jadi daripada menyesali kehilangan hubungan yang penting untuk berusaha memperbaikinya dengan sikap terbuka, kesabaran, dan komitmen yang kuat. Dengan demikian, seseorang dapat menghindari penyesalan di kemudian hari dan memperkuat hubungan yang berarti dalam kehidupan mereka. Menyia-nyiakan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat adalah perilaku yang dapat menyebabkan penyesalan di kemudian hari. Waktu adalah sumber daya yang sangat berharga dan terbatas. Dan bagaimana seseorang menghabiskan waktu mereka dapat memiliki dampak yang signifikan pada pencapaian tujuan dan kebahagiaan dalam hidup. Menyia-nyiakan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat seringkali disebabkan oleh kebiasaan menunda isai, menghabiskan terlalu banyak waktu di media sosial, menonton televisi, atau melakukan kegiatan yang tidak mendukung pertumbuhan pribadi atau pencapaian tujuan hidup. Penyesalan kemudian muncul ketika seseorang menyadari bahwa mereka telah menghabiskan waktu yang berharga tanpa mendapatkan manfaat yang signifikan atau merasa puas. Mereka mungkin menyesal karena tidak menggunakan waktu tersebut untuk hal-hal yang lebih produktif, bermakna, atau memperkaya kehidupan mereka. Penting untuk menghargai dan mengelola waktu dengan bijaksana. Ini termasuk membuat jadwal, menetapkan prioritas, dan menghindari godaan untuk menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak produktif atau bermanfaat. Sebaliknya, seseorang harus mencari kegiatan yang mendukung pertumbuhan pribadi, kesejahteraan fisik dan mental, dan hubungan yang bermakna dengan orang lain. Dengan memanfaatkan waktu dengan bijaksana, seseorang dapat mencapai tujuan mereka, merasa lebih puas dengan hidup mereka, dan menghindari penyesalan di kemudian hari. Oleh karena itu, penting untuk menghargai waktu sebagai sumber daya yang berharga dan menggunakannya sebaik mungkin untuk mencapai kehidupan yang memuaskan dan berarti. Jadi, ingatlah bahwa setiap langkah dan keputusan kita hari ini membentuk masa depan kita. Mari kita berkomitmen untuk hidup tanpa penyesalan, dengan mengambil peluang, merawat kesehatan, memperbaiki hubungan, dan menggunakan waktu dengan bijaksana. Terima kasih telah menelusuri 5 hal yang bisa membuat kita menyesal dalam hidup. Tetaplah bergerak maju menuju kehidupan yang lebih memuaskan dan bermakna.
Selamat tinggal.